Part 12 Pendahuluan. Bagian 12 terlampir bersama ini. Dalam paragraf keempat, Anda akan menemukan pernyataan berikut. Pertama-tama Anda harus memiliki pengetahuan tentang kekuatan Anda. Kedua, keberanian untuk berani. Ketiga, iman untuk melakukan. Jika Anda berkonsentrasi pada pikiran-pikiran yang diberikan, jika Anda memberi mereka seluruh perhatian Anda akan menemukan dunia makna dalam setiap kalimat, dan akan menarik bagi diri Anda sendiri pikiran-pikiran lain selaras dengan mereka, dan Anda akan segera memahami arti penting sepenuhnya dari kata-kata vital pengetahuan di mana Anda berkonsentrasi. Pengetahuan tidak berlaku sendiri. Kita sebagai individu harus membuat aplikasi, dan aplikasi terdiri dari pemupukan pikiran dengan tujuan hidup. Waktu dan pemikiran yang disia-siakan banyak orang dalam upaya tanpa tujuan akan menghasilkan keajaiban jika diarahkan dengan tepat dengan beberapa objek khusus. Untuk melakukan ini, Anda perlu memusatkan kekuatan mental Anda pada pemikiran tertentu dan menahannya di sana, dengan mengesampingkan semua pikiran lain. Jika Anda pernah melihat melalui jendela bidik pada kamera video, Anda menemukan bahwa ketika objek tidak dalam fokus, tayangan tidak jelas dan mungkin buram, tetapi ketika fokus yang tepat diperoleh gambar itu jelas dan berbeda. Ini menggambarkan kekuatan konsentrasi. Kecuali jika Anda dapat berkonsentrasi pada objek yang Anda lihat, Anda akan memiliki garis yang kabur, acuh tak acuh, tidak jelas, dan kabur dari cita-cita Anda dan hasilnya akan sesuai dengan gambaran mental Anda. Part 12. 1. Tidak ada tujuan dalam hidup yang tidak dapat dicapai dengan paling baik melalui pemahaman ilmiah tentang daya pikir kreatif. 2. Kekuatan untuk berpikir ini biasa bagi semua orang manusia, karena dia berpikir. Kekuatan manusia untuk berpikir tidak terbatas, akibatnya kekuatan kreatifnya tidak terbatas. 3. Kita tahu bahwa pikiran membangun untuk kita hal yang kita pikirkan dan benar-benar membawanya lebih dekat, namun kita merasa sulit untuk menghilangkan rasa takut, kecemasan atau keputusasaan, yang semuanya adalah kekuatan pikiran yang kuat, dan yang terus-menerus mengirimkan hal-hal yang kita inginkan semakin jauh, sehingga sering satu langkah maju dan dua langkah mundur. 4. Satu-satunya cara untuk mencegah mundur adalah terus maju. Kewaspadaan abadi adalah harga kesuksesan. Ada 3 langkah, dan masing-masing sangat penting. Pertama-tama Anda harus memiliki pengetahuan tentang kekuatan Anda. Kedua, keberanian untuk berani. Ketiga, iman untuk dilakukan. 5. Dengan ini sebagai dasar Anda dapat membangun bisnis yang ideal, rumah yang ideal, teman yang ideal, dan lingkungan yang ideal. Anda tidak dibatasi bahan atau biaya. Pikiran itu maha kuasa dan memiliki kekuatan untuk memanfaatkan bank zat utama infinite untuk semua yang diperlukannya. Sumber daya tak terbatas karena itu atas perintah Anda. 6. Tetapi cita-cita Anda harus tajam, jelas, dan pasti. Untuk memiliki satu cita-cita hari ini, hari esok yang lain, dan yang ketiga minggu depan, berarti menebar kekuatan Anda dan tidak mencapai apapun. Hasil Anda akan menjadi kombinasi bahan sia-sia yang sia-sia dan kacau. 7. Sayangnya ini adalah hasil yang banyak diamankan, dan penyebabnya jelas. Jika seorang pematung memulai dengan sepotong marmer dan pahat dan mengubah cita-citanya setiap 15 menit, hasil apa yang bisa dia harapkan? Dan mengapa Anda harus mengharapkan hasil yang berbeda dalam mencetak semua bahan plastik yang terhebat dan paling banyak, satu-satunya zat nyata? 8. Akibat keraguan-raguan dan pikiran negatif ini sering ditemukan hilangnya kekayaan materi. Seharusnya kemerdekaan yang membutuhkan kerja keras dan upaya bertahun-tahun tiba-tiba menghilang. Sering ditemukan bahwa uang dan properti sama sekali tidak mandiri. Sebaliknya, satu-satunya kemandirian ditemukan sebagai pengetahuan praktis tentang kekuatan kreatif dari pemikiran.
9 metode kerja praktis ini tidak dapat datang kepada Anda sampai Anda mengetahui bahwa satu-satunya kekuatan nyata yang dapat Anda miliki adalah kekuatan untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip ilahi dan yang tidak dapat diubah. Anda tidak dapat mengubah yang tak terbatas, tetapi Anda bisa memahami hukum alam. Ganjaran dari pemahaman ini adalah realisasi sadar dari kemampuan Anda untuk menyesuaikan kemampuan berpikir Anda dengan pemikiran universal yang ada di mana-mana. Kemampuan Anda untuk bekerja sama dengan Maha Kuasa ini akan menunjukkan tingkat keberhasilan yang Anda temui. 10 kekuatan pikiran memiliki banyak tiruan yang lebih atau kurang menarik, tetapi hasilnya lebih berbahaya daripada membantu. 11 tentu saja, kekhawatiran, ketakutan, dan semua pikiran negatif menghasilkan panen menurut jenisnya. Orang-orang yang menyimpan pemikiran semacam ini pasti harus menuai apa yang mereka tabur. 12 sekali lagi, ada para pencari fenomena yang mengomentari apa yang disebut sebagai bukti dan demonstrasi yang diperoleh dari pemanggilan arwah yang terjadi. Mereka membuka pintu mental mereka dan merendam diri dalam arus paling beracun yang dapat ditemukan di dunia psikis. Mereka tampaknya tidak mengerti bahwa itu adalah kemampuan untuk menjadi negatif, reseptif dan pasif, dan dia dengan demikian menguras diri mereka dari semua kekuatan vital mereka, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan bentuk-bentuk pikiran yang bergetar ini. 13 Ada juga para penyembah Hindu, yang melihat dalam fenomena wujud yang dilakukan oleh yang disebut mahir, sumber kekuatan, lupa, atau sepertinya tidak pernah menyadari bahwa segera setelah kehendak ditarik kembali bentuk-bentuk layu, dan getarannya kekuatan yang mereka tersusun lenyap. 14 Telepati, atau pemindahan pikiran, telah menerima perhatian yang cukup besar, tetapi pikiran dapat dikirim dengan maksud untuk mendengar atau melihat, tetapi itu akan membawa hukuman yang melekat pada inversi prinsip yang terlibat. 15 Dalam banyak kasus, hipnotisme sangat berbahaya bagi subjek maupun operator. Tidak seorang pun yang mengenal hukum yang mengatur dunia mental akan berpikir untuk mencoba mendominasi kehendak orang lain, karena dengan melakukan hal itu, ia akan secara bertahap, tapi pasti melepaskan kekuatannya sendiri. 16 Semua penyimpangan ini memiliki kepuasan sementara dan untuk beberapa daya tarik yang tajam, tetapi ada daya tarik yang jauh lebih besar dalam pemahaman yang benar tentang dunia kekuasaan di dalam, kekuatan yang meningkat seiring dengan penggunaan, bersifat permanen alih-alih sekilas, yang tidak hanya kuat sebagai agen perbaikan untuk membawa perbaikan untuk kesalahan masa lalu atau hasil dari pemikiran yang salah, tetapi merupakan agen profilaksis yang melindungi kita dari segala bentuk dan bentuk bahaya, dan akhirnya adalah kekuatan kreatif aktual yang dengannya kita dapat membangun kondisi baru dan baru lingkungan hidup. 17 Hukumnya adalah bahwa pikiran akan berkorelasi dengan objeknya dan menghasilkan korespondensi hal yang dipikirkan atau diproduksi di dunia material dalam dunia material. Kita kemudian melihat keharusan mutlak untuk melihat bahwa setiap pemikiran memiliki benih kebenaran yang melekat agar hukum pertumbuhan dapat mewujudkan kebaikan, karena kebaikan itu sendiri dapat memberikan kekuatan permanen. 18 Prinsip yang memberi pikiran kekuatan dinamis untuk berkorelasi dengan objeknya, dan karena itu untuk menguasai setiap pengalaman buruk manusia, adalah hukum ketertarikan, yang merupakan nama lain untuk cinta. Ini adalah prinsip abadi dan fundamental, yang melekat dalam segala hal, dalam setiap sistem filsafat, dalam setiap agama, dan dalam setiap sains. Tidak ada jalan keluar dari hukum cinta, perasaan yang memberikan vitalitas untuk berpikir. Perasaan adalah keinginan, dan keinginan adalah cinta. Pikiran yang diresapi dengan cinta menjadi tak terkalahkan. 19 Kami menemukan kebenaran ini ditekankan dimanapun kekuatan pikiran dipahami, pikiran universal bukan hanya kecerdasan, tetapi juga substansi,
dan substansi ini adalah kekuatan yang menarik yang menyatukan elektron oleh hukum ketertarikan sehingga mereka molekul mengambil bentuk objektif. Dan jadi kami menemukan bahwa hukum cinta adalah kekuatan kreatif di balik setiap manifestasi, tidak hanya atom, tetapi juga dunia, semesta, dari semua yang imajinasi dapat membentuk konsepsi apapun. 20 ini adalah operasi dari hukum ketertarikan yang luar biasa ini yang telah menyebabkan laki-laki di segala usia dan setiap saat percaya bahwa pasti ada pribadi yang menanggapi petisi dan keinginan mereka, dan memanipulasi peristiwa untuk memenuhi persyaratan mereka. 21 ini adalah kombinasi dari pikiran dan cinta yang membentuk kekuatan yang tak tertahankan, yang disebut hukum ketertarikan. Semua hukum alam tidak dapat ditolak, hukum gravitasi, atau listrik, atau hukum lainnya beroperasi dengan ketelitian matematis. Tidak ada variasi, hanya saluran distribusi yang mungkin tidak sempurna. Jika jembatan jatuh, kami tidak mengaitkan keruntuhan dengan variasi hukum gravitasi. Jika lampu gagal, kita tidak menyimpulkan bahwa hukum yang mengatur listrik tidak dapat diandalkan, dan jika hukum ketertarikan tampaknya tidak sempurna ditunjukkan oleh orang yang tidak berpengalaman atau yang tidak memiliki informasi, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa hukum yang terbesar dan paling sempurna itu di mana seluruh sistem penciptaan tergantung telah ditangguhkan. Kita harus menyimpulkan bahwa sedikit lebih banyak pemahaman tentang hukum diperlukan, untuk alasan yang sama bahwa solusi yang benar dari masalah yang sulit dalam matematika tidak selalu mudah dan mudah diperoleh. 22 hal-hal diciptakan dalam dunia mental atau spiritual sebelum mereka muncul dalam tindakan atau peristiwa lahiriah. Dengan proses sederhana mengatur kekuatan pikiran kita hari ini, kita membantu menciptakan peristiwa yang akan datang dalam kehidupan kita di masa depan. Bahkan mungkin besok. Hasrat terpelajar adalah cara paling ampuh untuk mewujudkan hukum ketertarikan. 23 manusia begitu tersusun sehingga ia harus terlebih dahulu menciptakan alat, atau mengimplementasikan dengan mana ia memperoleh kekuatan untuk berpikir. Pikiran tidak dapat memahami ide yang sepenuhnya baru sampai selotak getaran yang sesuai telah dipersiapkan untuk menerimanya. Ini menjelaskan mengapa sangat sulit bagi kita untuk menerima atau menghargai ide yang sama sekali baru. Kami tidak memiliki selotak yang mampu menerimanya dan karenanya kami tidak percaya. Kami tidak percaya itu. 24 Jika, oleh karena itu, Anda belum terbiasa dengan maha kuasa hukum ketertarikan, dan kemungkinan tak terbatas yang terbuka bagi mereka yang dimungkinkan untuk memanfaatkan sumber daya yang ditawarkannya, mulailah sekarang dan ciptakan sel-selotak yang diperlukan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami kekuatan tak terbatas yang mungkin menjadi milik Anda dengan bekerja sama dengan hukum alam. Ini dilakukan dengan konsentrasi atau perhatian. 25 Niat mengatur perhatian. Kekuasaan datang melalui istirahat. Dengan konsentrasi, pikiran yang dalam, ucapan bijak, dan semua kekuatan berpotensi tinggi tercapai. 26 Dalam keheninganlah Anda bersentuhan dengan kekuatan maha kuasa dari pikiran bawah sadar tempat semua kekuatan berevolusi. 27 Barang siapa yang menginginkan kebijaksanaan, kekuatan, atau kesuksesan permanen apa pun akan menemukannya hanya di dalam dirinya, itu adalah lipatan. Orang yang tidak berpikir dapat menyimpulkan bahwa keheningan itu sangat sederhana dan mudah dicapai, tetapi harus diingat bahwa hanya dalam keheningan mutlak seseorang dapat berhubungan dengan keilahian itu sendiri, dapat belajar dari hukum yang tidak dapat diubah, dan membuka sendiri saluran-saluran yang dengannya praktik gigih dan konsentrasi mengarah pada kesempurnaan. 28. Minggu ini pergi ke ruangan yang sama, ambil kursi yang sama, posisi yang sama seperti sebelumnya. Pastikan untuk santai, lepaskan, baik mental maupun fisik. Selalu lakukan ini, jangan pernah mencoba melakukan pekerjaan mental apapun di bawah tekanan.
Pastikan tidak ada otot atau saraf tegang yang membuat Anda merasa nyaman sepenuhnya. Sekarang sadari kesatuan Anda dengan kemahakuasaan. Hubungi kekuatan ini. Datanglah ke pemahaman yang mendalam dan vital, penghargaan, dan realisasi fakta bahwa kemampuan Anda untuk berpikir adalah kemampuan Anda untuk bertindak atas pikiran universal, dan mewujudkannya, menyadari bahwa itu akan memenuhi setiap dan semua persyaratan, yang Anda miliki persis potensi kemampuan yang sama yang dimiliki atau dimiliki oleh setiap individu, karena masing-masing hanyalah ekspresi atau manifestasi dari Yang Esa, semua adalah bagian dari keseluruhan, tidak ada perbedaan dalam jenis atau kualitas, satu-satunya perbedaan adalah satu tingkat. Pikiran tidak bisa membayangkan apapun yang mungkin tidak bisa diungkapkan. Dia yang pertama kali mengutarakannya mungkin hanya sugester, tetapi pelaku akan muncul. Wilson 110. Part 12 Pertanyaan belajar dengan jawaban. 111 Bagaimana tujuan apapun dalam kehidupan dapat dicapai dengan paling baik? Melalui pemahaman ilmiah tentang sifat spiritual pemikiran. 112 Apa 3 langkah yang mutlak penting? Pengetahuan tentang kekuatan kita, keberanian untuk berani, iman untuk melakukan. 113 Bagaimana pengetahuan kerja praktis dijamin? Dengan pemahaman hukum alam. 114 Apa imbalan dari pemahaman tentang hukum-hukum ini? Kesadaran sadar akan kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan prinsip ilahi dan tidak berubah. 115 Apa yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan yang kita temui? Tingkat di mana kita menyadari bahwa kita tidak dapat mengubah yang tak terbatas tetapi harus bekerja sama dengannya. 116 Apa prinsip yang memberi pemikiran kekuatan dinamisnya? Hukum ketertarikan yang bersandar pada getaran, yang pada gilirannya bersandar pada hukum cinta. Pikiran yang diresapi dengan cinta menjadi tak terkalahkan. 117 Mengapa hukum ini tidak dapat ditolak? Karena itu adalah hukum alam. Semua hukum alam tidak dapat ditolak dan tidak dapat diubah serta bertindak dengan ketelitian matematis. Tidak ada penyimpangan atau variasi. 118 Lalu mengapa kadang-kadang tampaknya sulit untuk menemukan solusi untuk masalah kita dalam kehidupan? Untuk alasan yang sama kadang-kadang sulit untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah matematika yang sulit. Operator tidak mendapat informasi atau tidak berpengalaman. 119 Mengapa pikiran mustahil memahami ide yang sama sekali baru? Kami tidak memiliki selotak getaran yang sesuai yang dapat menerima gagasan itu. 120 Bagaimana kebijaksanaan diamankan? Dengan konsentrasi, itu adalah lipatan, itu datang dari dalam.